Shalom, puji nama Tuhan. Kita kembali bertemu di dalam ibadah Home in Worship. Kita percaya kita semua di dalam lindungan Tuhan, dan kita semua di dalam sukacita yang daripada Tuhan. Amin. Kita akan beribadah, kita datang kepada Tuhan dan sujud di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk waktu yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga Engkau memberikan satu kesempatan bagi kami untuk beribadah kepada Tuhan, menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan kami percaya di dalam ibadah ini ada kuasa-Mu yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami, bahkan setiap kami yang ambil bagian, bahkan setiap umat Tuhan yang menyaksikan channel YouTube ini ya Bapa. Mari Tuhan berkati dimanapun mereka berada. Biarlah kasih karunia Tuhan melimpah-limpah atas kami semua, dan kami menerima berkat yang luar biasa daripada Tuhan, dan kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya kuasa Tuhan, mujizat Tuhan akan dinyatakan di dalam ibadah ini. Kami semua diberkati di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Jemaat Tuhan, kita mari naikkan pujian ini dengan ucapan syukur yang terbaik kepada Tuhan. Kita menyerahkan hidup kita di hadapan Tuhan dengan segala kerendahan hati. Dan kita mau katakan, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwa kami tenang Tuhan, jiwaku tenang bersama-Mu. Dalam naungan-Mu kami membuka hati kami. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Mari rasakan zaman Tuhan. Kita naikkan dengan kesungguhan hati kita. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu, ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku, yang menyertaiku. Katakan, ku buka hatiku Tuhan, buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati kami Tuhan, buka hati, kami membuka hati kami, jamah kami Tuhan, berserah penuh. Kami mengangkat hati kami menyembah Tuhan. Kau ambil
Kami sembah Engkau Bapa, kami sujud di hadapan Tuhan. Tempat perlindungan kami, Kau tempat sandaran hidup kami. Tiada yang seperti Kau Tuhan. Jamahanmu berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Yesus, Engkaulah segala-galanya bagi hidup kami. Malam hari ini kami menaikkan doa syafaat kami. Kami bersyukur untuk waktu yang luar biasa Engkau berikan bagi kami, sehingga kami dapat menaikkan setiap doa permohonan kami. Kami berseru, Engkau berkati bangsa kami, Engkau lawat bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia. Biar ada terobosan baru, biar ada pemulihan dalam menghadapi segala situasi apapun Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah kami, Engkau memberkati mereka, Engkau urapin sehingga mereka bekerja dengan rasa tanggung jawab untuk kami Tuhan sebagai masyarakat Indonesia. Dan kami terus berdoa untuk kota Batam, urapi lawat kota Batam, segala sesuatu yang dikerjakan di pemerintahan tidak mendatangkan kebaikan Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah memproteksi, Engkau ambil alih dalam segala setiap aspek di dalam seluruh bidang yang ada di di Pulau Batam ini Tuhan. Dan kami menyerahkan untuk anak-anak Tuhan yang duduk di dalam pemerintahan. Berkati mereka supaya menjadi berkat, menyerukan nama Tuhan, mengandalkan Engkau daripada segala-galanya. Biar ada kemenangan, biar ada keselamatan bagi orang yang belum percaya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk setiap suku-suku yang ada di kota Batam. Biarlah setiap suku ini dipakai oleh Tuhan untuk terus memuliakan Tuhan, sehingga ada banyak penginjilan. Setiap tempat ada nama Tuhan, setiap tempat ada anak-anak Tuhan yang melayani Tuhan. Engkau memberkati gereja-gereja, hamba-hamba Tuhan, para misionaris, para penginjil Tuhan. Urapi mereka, pakai kami Tuhan untuk melayani Tuhan dengan semangat yang luar biasa, sehingga ada banyak misi Tuhan yang Tuhan mau lakukan di kota Batam. Kami terus berdoa untuk keluarga GBI Cross ya Tuhan, baik keluarga demi keluarga. Urapi mereka yang ada masalah, Engkau pulihkan, yang lagi lemah Tuhan Engkau kuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan. Biar seluruh keluarga GBI Cross Tuhan meninggikan Tuhan, bahkan setiap umat-Mu yang menyaksikan dimanapun mereka berada. Urapi Tuhan, berkati satu persatu, tidak ada yang terlewatkan. Kami juga berdoa untuk setiap pelayanan kami, Engkau berkatin sehingga ada banyak orang diberkati lewat ibadah ini Tuhan. Ada banyak berkat yang melimpah-limpah atas anak-anak Tuhan yang menyaksikan ibadah ini, dan kami diberkatin lewat semuanya itu Bapa.
berkatin Tuhan. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu Pak Tuhan dengan luar biasa. Hikmat yang daripada Tuhan, marifat di dalam firman yang akan dibawakan. Biarlah firman ini benar-benar menjadi rema di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami dan kami percaya Tuhan sudah mendengar dan Tuhan sudah melakukannya. Ditutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita menaikkan satu pujian kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk kita menerima berkat daripada Tuhan lewat firman-Nya. Haleluya. Ku rindu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi kami Bapa. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Ku rindukan Kau Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Saat ini, saat ini Yesus. Saat ini Yesus. Saat ini Yesus. Benar ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami merindukan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah oleh darah anak domba Allah Kau memutuskan kami dan menyalibkan segala sesuatu yang menghalangi kami untuk terfokus kepada Kristus. Hidup kami adalah milik-Mu dan berbicaralah kepada kami, baik juga para pendengar kami dimanapun mereka berada. Kuduskan dengan darah anak domba Allah hati dan pikiran telinga mereka, sehingga mengerti kebenaran, sebab kami percaya kebenaran menuntun kepada kehidupan, kebenaran memulihkan, kebenaran menyembuhkan, kebenaran firman-Mu adalah kekuatan yang membawa kami meraih kemenangan demi kemenangan. Terima kasih ya Tuhan. Berfirmanlah baik kami semua dengan hamba-Mu yang terbatas ini. Biar roh yang tidak terbatas memberikan kecakapan, memberikan hikmat untuk menyampaikan isi hati-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan kami dalam Home in Worship. Dan kali ini kita akan membahas kebenaran firman Tuhan di dalam Roma 5 ayat 17. Saya akan bacakan untuk kita semua. Alkitab berkata, sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang, maka lebih benar lagi
mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan menempatkan mereka di Taman Eden dan Tuhan berkata sungguh amat baik. Jadi mereka menikmati kehidupan yang bahagia di Taman Eden. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa oleh karena dosa satu orang, oleh karena Adam telah memakan buah pohon terlarang itu, maka seluruh keturunan Adam, seluruh keturunan anak manusia, mereka semua dikuasai oleh maut. Maut artinya thanatos, artinya kematian, artinya hukuman neraka selama-lamanya. Awalnya mereka diberikan kehidupan selamanya, tetapi ketika mereka jatuh dalam dosa, hidup di dunia ini terbatas dan mereka akan mati. Dan yang kedua, mereka akan dihukum mati selama-lamanya di dalam neraka. Jadi bagaimana mungkin manusia yang akan binasa? Bagaimana mungkin manusia yang sudah jatuh di dalam dosa, yang sudah dikuasai oleh maut, bisa bahagia? Tidak bisa, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Karena itu manusia harus diselamatkan dahulu. Ketika manusia menyusun semua tujuan-tujuan mereka untuk bahagia tanpa keselamatan, mereka menuju maut, mereka menuju penderitaan kekal, mereka menuju kematian kekal. Amin. Jadi saat manusia jatuh dalam dosa, Alkitab berkata saat Adam jatuh dalam dosa, seluruh keturunannya dikuasai maut. Artinya tidak ada cara jalan berhasil sukses yang membuat manusia bahagia. Orang-orang yang sukses, mereka mendapatkan sukses mereka dengan cara saling menyingkirkan satu dengan yang lain. Nah, sekarang kita kembali lagi. Jadi bagaimana cara manusia untuk selamat? Karena keselamatan ini sangat penting untuk manusia. Alkitab berkata, karena dosa satu orang mau berkuasa, jadi seluruh dunia. Roma pasal 3 ayat yang ke-10 berkata, tidak ada seorang pun yang benar, seorang pun tidak. Jadi tidak ada orang yang benar, seorang pun tidak. Di muka bumi ini tidak ada orang yang saleh, tidak ada orang yang sempurna, tidak ada orang yang kudus. Dosa, waktu Yesus belum datang, orang hanya berpikir dosa itu melakukan. Tapi ketika Yesus datang, di dalam Matius pasal 5 sampai pasal yang ke-8, Tuhan mengajarkan tentang hukum Taurat dan dia memperinci tentang dosa itu. Kalau kita mencuri, melakukan itu mencuri, tetapi mengingini, itu sudah mencuri. Mengingini kepunyaan, itu sudah dosa, saudara. Begitu juga dengan berzina, hanya melihat saja kita sudah berdosa. Jadi dosa bukan lagi ukuran kita melakukan, tetapi dosa itu apa yang kita pikirkan tidak selaras dengan Tuhan, dengan kehendak Yesus Tuhan, dengan kehendaknya firman Allah, itu dosa. Apa yang kita inginkan tidak selaras, tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, itu dosa. Jadi siapa yang bisa melepaskan kita dari maut ini? Karena manusia jatuh dalam dosa, maka maut berkuasa. Maut, kematian, kutuk kehidupan, kutuk kesengsaraan, kutuk nenek moyang yang kita warisi menguasai hidup kita. Ada orang yang gagal demi gagal. Karena apa? Kutuk. Karena maut berkuasa. Karena itu kita pernah dengar cerita bahwa ada seorang yang diramalkan bahwa dia akan apa saja dia perbuat gagal, tetapi ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, orang peramal itu tidak bisa melihat dia lagi. Kenapa? Tuhan Yesus sudah mengambil kegagalannya dan Tuhan berkati dengan keberhasilan. Amin. Dukun tidak bisa meramalkan orang yang sudah percaya kepada Yesus. Amin. Dimanapun itu. Tetapi orang yang di luar, yang lahir baru, ini yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang sungguh-sungguh percaya ya. Karena banyak orang Kristen tidak sungguh-sungguh percaya Yesus. Mereka masih bisa
diramal oleh dukun. Tapi orang yang sungguh-sungguh percaya tidak bisa diramal, tidak bisa disantet, tidak bisa dikuasai oleh kuasa gelap lagi. Kenapa? Karena ada Tuhan di dalam dirinya. Dia sudah mengalami kelahiran baru. Karena itu engkau orang yang percaya, yang belum lahir baru, harus menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, supaya santet, dukun, mantra, ramalan atau apapun juga ramalan yang buruk tidak menimpa kamu, karena kamu sudah diselamatkan di dalam Yesus. Amin. Nah, kita berkata bagaimana cara Tuhan menyelamatkan kita dari maut? Caranya adalah dengan menerima limpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran, dan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang, oleh karena siapa? Yesus. Jadi di dalam Yesus kita menerima kasih karunia dan kebenaran, kuasa untuk hidup. Amin. Haleluya. Nah, saudara, kata hidup di sini adalah kata zoe. Artinya hidup berkualitas, hidup bermanfaat, hidup yang bermultiplikasi, hidup yang mencapai tujuan, hidup yang akan sukses dan berhasil, saudara. Tetapi berhasilnya adalah membawa dampak yang baik. Berhasilnya adalah membawa dampak kehidupan menjadi garam dan terang, menjadi berkat bagi banyak orang. Karena ada begitu banyak orang yang berhasil tetapi tidak membawa dampak berkat bagi orang lain. Ada begitu banyak orang yang berhasil tetapi mereka tidak bahagia. Kenapa? Karena mereka mencapai kebahagiaan mereka bukan dengan caranya Tuhan. Haleluya. Alkitab sering berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri, mengandalkan caranya sendiri, mereka tidak akan mendapatkan kesuksesan yang berdampak baik. Amin. Kita, Tuhan mau kita menerima anugerah kebenaran, kelimpahan kasih karunia, hidup berkuasa di dalam Yesus. Ketika kita menerima Yesus, maka Tuhan membawa hidup kita untuk membawa dampak berkat bagi banyak orang. Tuhan menginginkan kita untuk sukses di dalam Dia, hidup yang berdampak, hidup yang penuh kuasa di dalam Yesus. Saudara yang terkasih, banyak orang Kristen, saudara, harus memikirkan hal ini. Ketika dia diberikan jabatan, dia diberikan dia kepemimpinan, ketika dia berada di satu tempat, apakah dia membawa dampak yang baik kepada pemerintahan di mana dia bekerja, kepada instansi di mana dia bekerja, kepada perusahaan di mana dia bekerja? Apakah dia membawa dampak berkat rohani dan jasmani? Rohani berbicara bagaimana dia mengajarkan orang-orang di tempat kerjanya itu Injil kerajaan Tuhan Yesus Kristus, Injil keselamatan, dan mengajarkan mereka apa yang Tuhan kehendaki. Nah, ini dia, saudara, hidup kita harus seperti ini. Ketika Tuhan datang ke dunia, dia mati di kayu salib. Kenapa, saudara, dia harus mati di kayu salib? Saudara, ketika manusia jatuh dalam dosa, ada yang namanya dalam dosa, perlu pengorbanan, korban untuk menghapus dosa. Adam dan seluruh manusia tidak bisa menebus dosanya sendiri. Seluruh agama mengajarkan bahwa kita harus beramal untuk selamat. Tidak bisa. Alkitab berkata, Tuhan berkata bahwa Tuhan tidak memerlukan amal. Tuhan tidak memerlukan korban-korban bakaran. Jadi kesalehan kita, kebaikan kita, ibarat kain kotor. Kenapa, saudara? Karena kita ini seperti ibarat pohon berdosa. Jadi buah kita buah dosa yang tidak bisa diterima Allah. Meskipun kita pandang itu baik, tetapi selama kita berdosa, selama tidak ada korban penghapus dosa, kita ini berdosa, kita tidak bisa diterima Allah. Amal kita, perbuatan baik, kebenaran kita tidak bisa diterima. Jadi kita harus dikuduskan. Bagaimana harus dikuduskan? Kita tidak bisa mengorbankan diri kita, kan? Kalau kita korbankan, kita mati. Karena itu kita perlu korban penghapus dosa. Siapa yang layak? Untuk yang layak menebus dosa kita adalah mereka yang melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Itulah syarat kekudusan bagi penghapus dosa. Tetapi tidak ada manusia yang sempurna, kudus, melakukan hukum Taurat. Semua manusia telah jatuh, kata firman Tuhan. Jadi siapa? Nah, itulah sebabnya Allah datang ke dunia. Dialah Yesus Kristus. Yesus datang ke dunia menjadi korban penghapus dosa kita. Amin. Di kayu salib itu darahnya tercurah, dia menghapus dosa kita dan menghancurkan maut yang menguasai
menguasai hidup kita, sehingga maut dikalahkan, dan di dalam Yesus kita mulai kehidupan yang baru. Kita dapat memulai hidup yang berdampak. Amin. Apa saja yang akan kita buat dan kita mengawali dengan Yesus, pasti ujungnya bahagia dan sukses. Amin. Kalau suksesnya tertunda, ya nanti ya, pasti ujungnya adalah baik. Kenapa? Karena Tuhan yang menuntun. Karena kita memulainya dengan Tuhan. Amin. Jadi jadilah manusia baru dalam Yesus. Terimalah Dia sebagai Tuhan itu selamat, sehingga kita mulai start bersama dengan Yesus, dan kita akan melihat pimpinannya, keajaiban yang menyertai kita sampai kita memperoleh kesuksesan kita. Haleluya, saudara. Jadikan hidup kita berdampak bagi kehidupan banyak orang. Amin. Tuhan Yesus yang melepaskan kita dari maut dan kutuk, yang mengasihi kita. Bukalah hatimu. Kalau saat ini engkau belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan itu selamat, berdoalah dan bukalah hatimu. Berdoa, terima Dia sebagai Tuhan yang juru selamat, supaya Dia masuk dalam hatimu, Dia berkuasa, Dia tinggal, sehingga engkau tidak dapat disantet, dipelet, atau kutuk kehidupan mendatangi hidupmu. Karena Yesus telah memiliki hidupmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Engkau telah datang dan menghancurkan maut, sehingga kami memperoleh kebahagiaan hidup yang berkualitas di dalam Tuhan. Saat ini hamba berdoa untuk setiap para pendengar bersama kami dalam Home in Worship YouTube. Kami berdoa, Tuhan tolong jamah dalam nama Yesus. Kalau ada orang-orang Kristen, orang-orang percaya, atau orang tidak percaya yang bergabung dalam Home in Worship ini, dan mereka belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa Tuhan, biarlah tubuh, jiwa, dan roh mereka disahkan kepada Kristus. Mereka menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, dan selamatkan hidup mereka. Segala kutuk yang menimpa mereka dihancurkan dalam nama Yesus. Kutuk penderitaan, sakit, penyakit, kecelakaan, atau kutuk kegagalan dihancurkan dalam nama Yesus. Engkau berkuasa atas hidup mereka, dan Engkau tuntun kepada kebenaran, kehidupan yang berdampak, kehidupan yang bahagia. Terima kasih. Kalau ada yang sakit penyakit, lepaskan mereka dari kutuk sakit penyakit dan sembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapa. Tuntun kami kepada kebenaran-Mu untuk hidup di dalam Yesus, membawa dampak bagi kehidupan ini, dampak yang baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan menutup ibadah kita. Mari pandanglah kepada Yesus. Angkatlah kedua tanganmu. Percayalah kepada firman-Nya. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Dialah Tuhan yang berkuasa di bumi, di langit, dan di surga. Tuhan Yesuslah yang mengasihi kita, yang telah datang ke dunia, mengorbankan dirinya, menebus kita dan menghapus dosa kita. Dialah yang akan menuntun kita untuk menjadikan hidup kita berdampak. Dia akan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau kasih karunia, damai, sejahtera, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih untuk kesetiaannya sudah menyaksikan YouTube channel ini. Dan jikalau saudara diberkatin, saudara bisa subscribe, like, komen, dan share. Bagikan ke semua orang. Kata firman Tuhan, jangan jemu-jemu berbuat baik. Bila tiba waktunya kamu akan menuai. Dan support terus pelayanan ini supaya misi Tuhan dijalankan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Bye. Selamat hari Minggu.